indah, bahagia di hati, mimpi selalu ku dambakan, siang dan malam hari. Sobat-sobat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tahu dan kita semua sudah memaklumi bahwa 2 tahun lagi kita bangsa Indonesia akan menyelenggarakan suatu perhelatan besar, suatu pesta demokrasi yang kita namakan pemilihan umum. Pada tahun tersebut akan ada pemilihan serentak, yaitu pemilihan untuk legislatif, calon-calon anggota DPR, DPD, ya, dan juga ada pemilu presiden. Ya, saya nggak hafal tuh yang mana duluan, apakah pilpres duluan atau pilek duluan, nggak tahu ya. Jadi yang jelas pada tahun itu ada 2 kali perhelatan besar. Yang ingin kita warning ya, ingin kita waspadai adalah bahwa masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa ya, teman-teman kita itu akan menjadi terpolarisasi akan adanya pilihan-pilihan yang berbeda ya. Jadi seperti yang saya juga pernah sampaikan melalui lagu saya, Pemilu Pesta Kita, bahwa ini pesta ya, hanya bukan tujuan akhir. Jadi bolehlah kita ini menggoyangkan badan, dangdutan gitu ya, terus kemudian makan, minum, gembira ya. Tapi jangan sampai lupa diri, jangan sampai lupa harga diri, bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Sebab kalau misalnya sampai terjadi seperti itu, yang susah ya bukan mereka yang ikut kontestasi, yang menjadi presiden, yang terpilih maupun yang terpilih sama-sama orang besar. Nggak ada masalah bagi mereka, yang jadi masalah kan kita terkotak-kotak sehingga akhirnya menjadi bermusuhan, berkepanjangan, tidak menentu ya. Ibarat anak kecilnya udah main lagi ya, setelah berantem ini bapaknya ibunya masih pada berantem, masih pada diem-dieman. Biasanya orang tua kan kayak gitu, sekali mereka udah pernah senggol nggak bakalan damai lagi sebelum anak-anaknya udah main lagi ya kan. Jadi kita yang dewasa harus pengertian ya, nggak usah dibela sampai mati beneran tuh lagu saya tuh gitu. Ya, karena apa? Karena pemilu itu bukan segala-galanya, bukan akhir dari segala, dan juga bukan tujuan, hanya suatu jalan untuk menuju Indonesia menjadi lebih baik melalui pemilihan siapa wakil-wakil rakyat yang baik, dan kemudian siapa pemimpin negara yang terbaik. Itu yang ingin kita diskusikan. Sekira demikian. Oke, saya persilahkan mulai dari Amanda deh, memperkenalkan diri masing-masing, dari mana, dari kelas berapa gitu ya. Silakan Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abah dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Hastika. Saya dari kelas 3G Manajemen. Oke, Adleni. Assalamualaikum. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Adleni dari kelas 1A Akuntansi. Sudah, Abah. Oke, next. Lihat gambar aja tuh, sesuai urutannya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Laura Oktarani. Kalian bisa memanggil saya Rara. Di sini saya perwakilan dari kelas 1A Manajemen. Terima kasih. Oke, next. Ayo, Karti, silakan. Saya Sukarti dari 3G Prodi Manajemen Universitas Islam Syekh Yusuf. Salam kenal. Oke, next. Tiara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Kiara Syafira Azhara dari kelas 1A Prodi Akuntansi. Oke. Neneng, tadi itu belum Neneng? Belum, Abah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman.
perkenalkan nama saya Neneng Mirantika Dewi. Saya perwakilan dari kelas Komunikasi Bisnis 7F. Terima kasih, salam kenal. Terakhir Aisyah muncul. Perkenalkan, nama saya adalah Nabila, perwakilan dari kelas 7D. Salam kenal semuanya. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini yang ada di sini adalah yang saya pandang dari kelasnya masing-masing pada pintar berbicara, pada pintar ngomong. Tapi pintar ngomong bukan bohong ya, artinya memang speak up-nya gitu, berani speak up. Ya, jadi memang saya pilihkan orang-orang yang ini supaya diskusi kita hidup. Makanya saya bilang tadi kalau saya lagi menjelaskan satu pertanyaan, yang lain yang mau nyanggah silakan. Jadi tidak perlu nunggu sampai saya selesai. Silakan aja supaya kita diskusinya jadi enak kedengaran. Oke, silakan siapa yang mau duluan? Silakan dari 1A. Aba izin bertanya. Demokrasi dianggap bentuk pemerintahan negara yang paling ideal. Oleh karena itu, melibatkan dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Pertanyaannya, apa sebenarnya latar belakang dari sejarah munculnya ide demokrasi ini? Sekian, terima kasih Aba. Oke, baik. Pertanyaan yang baik sekali dari Abdeni. Jadi demokrasi itu asal katanya adalah demos, yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kratein atau pemerintahan. Jadi sesuai dengan namanya, demokrasi itu berarti pemerintahan yang kalimat singkatnya adalah berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan hasilnya untuk rakyat. Ya, jadi merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan negara di mana melibatkan semua orang yang ada di dalam negara tersebut dan semua warga di negara tersebut dianggap sejajar, selevel, sama-sama punya hak untuk ikut serta. Ya, tentunya ada kecualian, yaitu mereka-mereka yang pernah katakanlah atau masih bermasalah misalnya melakukan pelanggaran hukum, berarti kan dia melukai kehidupan bersama, makanya dia dihukum untuk tidak boleh ikut dalam pesta rakyat gitu. Jadi demokrasi ini tentunya ada batasan juga, walaupun semuanya dianggap sama, tetapi kalau orang-orang yang pernah menciderai kehidupan bersama dengan melakukan tindak pidana, dengan melakukan suatu hal yang dianggap merugikan kehidupan bersama, tentunya mereka akan juga kena sanksi untuk sementara, yang nggak boleh dulu ikut, ya nggak boleh dulu ikut, atau mungkin juga diputus oleh pengadilan untuk selamanya dicabut hak demokrasinya, tidak boleh lagi ikut, hanya jadi penonton saja. Tapi kan itu bukan dari negara, itu akibat dari perbuatan mereka sendiri, ya. Akibat dari perbuatan mereka sendiri, sehingga sebagai hukumannya mereka tidak diperbolehkan untuk ikut pesta gitu loh. Ya, dalam suatu pesta pada dasarnya semua orang boleh, tapi kemudian ada yang tidak diundang. Yang tidak diundang itu kan tentunya ada pertimbangan sendirilah dari yang mengundang, ya kan. Sehingga haknya dari penyelenggara lah untuk mau mengundang siapa saja, ya, dan kemudian juga tidak mengundang siapa saja, tergantung, terserah kepada pertimbangan dari si penyelenggara pesta itu. Kalau kita lihat dari berbagai definisi, ya, ada berbagai ahli yang mencoba untuk menjelaskan, ya. Seperti Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya pembentukan pemerintah asalnya adalah dari kalangan rakyat sendiri, dan kemudian itu karena dari kalangan rakyat berarti ya pemerintahan oleh rakyat, dan hasilnya adalah untuk rakyat. Kalau ditanya latar belakangnya kenapa sih ya ada demokrasi, itu berarti kita harus lihat sejarah, ya. Sejarah dari tumbuhnya demokrasi, ya. Kan kita tahu ya, zaman dulu itu kebanyakan daerah-daerah di manapun juga, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, itu kan kebanyakan dikuasai oleh sekelompok masyarakat yang dikepalai oleh raja, ya. Oleh raja, yaitu orang yang dianggap sebagai primus inter pares. Ya, kalau zaman dulu banget ya berarti seorang primus inter pares, artinya orang yang terkemuka itu adalah orang yang badannya paling kuat, ya.
yang badannya paling kuat, yang badannya besar, tenaganya kuat, sehingga dia bisa menguasai yang lain, ya, gitu kan ya. Nah, sehingga dia bisa menguasai yang lain, maka kemudian dalam kelompok itu orang yang paling kuat itu akan menjadi penguasa, dia yang menentukan, gitu kan. Nah, dia yang menjadi pelindung sekaligus juga ya bisa jadi dia yang kemudian nantinya akan menguasai rakyatnya dalam arti yang negatif. Nah, ini yang terjadi kemudian di mana raja-raja itu kemudian pada akhirnya berkuasa banyak yang melampaui batas-batas kewajaran, banyak yang kemudian menjadi bertindak sewenang-wenang. Ya, seperti kita ketahui ya, itu ada raja yang sampai mengatakan negara adalah saya. Ya, Louis XIV dari Prancis itu dia mengatakan negara adalah saya sendiri. Jadi kalau kata orang Tangerang itu kok aing baik jadi negara itu. Gue mau apain kan negara itu selalu aja gitu kan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan suatu efek yang nggak bagus bagi masyarakat banyak. Jadi masyarakat itu diperas demi kepentingan si raja. Sementara si raja itu berubah menjadi tiran, bukan menjadi pelindung tapi menjadi penjajah, sehingga rakyatnya miskin apa terjajah, tertindas. Sementara rajanya itu ya berkuasa secara mutlak, secara sewenang-wenang gitu ya. Sehingga akhirnya ya seperti yang saya katakan dalam kuliah, ada tesa, ada antitesa, kemudian muncul sintesa kan gitu ya. Ya akhirnya dari pemerintahan oleh raja ini munculnya golongan-golongan yang merasa nggak senang, merasa nggak puas, yang merasa selama ini diperes oleh si raja itu. Siapa? Ya itulah yang kita kenal dengan para oligarki, para penguasa, para bangsawan, para aristokrat. Mereka merasa bahwa ini raja kok kurang ajar, makin lama ya kita kekayaan kita banyak diambil oleh mereka, ya gitu. Sehingga kemudian golongan aristokrasi ini ya melakukan perlawanan, sehingga kemudian raja berhadapan dengan para kaum bangsawan ya. Kemudian muncullah ada pembatasan kekuasaan raja ya, yang kita kenal kemudian adanya Magna Carta dan sebagainya. Piagam-piagam seperti itu kan membatasi kekuasaan raja yang sewenang-wenang, sehingga kemudian sekarang yang berkuasa bukan hanya raja tapi siapa? Ya para bangsawan tadi. Rakyat gimana? Rakyat tetap aja sengsara di bawah. Kalau tadinya yang menjajah itu hanya raja, sekarang yang menjajah tambah lagi dengan para bangsawan. Ya, sehingga pada akhirnya kemudian muncullah kemarahan rakyat dan kemudian terjadilah pemberontakan besar-besaran seperti yang terjadi di di Perancis, yaitu dengan adanya revolusi Perancis gitu ya. Dengan adanya revolusi Perancis inilah maka kemudian kaisar ditumbangkan ya. Kaisar ditumbangkan, aristokrasi juga dibatasi kewenangannya, sehingga pemerintahan kemudian berubah menjadi pemerintahan republik. Republik artinya oleh rakyat, ya kan? Oleh rakyat. Maka muncullah itu kemudian istilah demokrasi. Ya. Jadi demokrasi merupakan suatu sintesa dari tesa dan antitesa. Tesanya adalah raja, antitesanya aristokrat, muncullah yang terakhir itu sebagai sintesanya adalah demokrasi gitu. Itu kalau dilihat dari latar belakang. Kenapa? Rakyat kan makin lama makin pinter. Jadi mereka nggak mau hanya dikuasai oleh raja, dikuasai oleh sekelompok bangsawan. Mereka juga merasa berhak. Kalau kita ambil dari film Warkop, giliran saya kapan lulu yang jadi penguasa kan, gitu kan. Giliran saya mana gitu kan. Akhirnya rakyat juga mau timbul kesadaran pengen juga dong jadi pemimpin, masa dari kalangan raja dan keturunannya saja atau dari kalangan bangsawan atau dari kelompoknya saja. Ya semua orang kan berhak ya. Oke. Jadi muncullah itu istilah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kemudian juga menurut kacamata dari ahli yang lain, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Jadi kita lihat di sini bahwa dengan adanya demokrasi ini, pemerintahan itu tidak boleh lagi sewenang-wenang baik oleh raja maupun bangsawan, tapi dibatasi oleh hukum, ya. Sehingga fokusnya sekarang bukan untuk kepentingan seorang raja ataupun kepentingan bangsawan, tapi untuk kepentingan rakyat dan harus melindungi setiap warga negara.
melindungi semuanya, bukan hanya satu kelompok atau dua kelompok, tidak. Gitu. Sedangkan kalau menurut ahli lain, ya Kunchoro Purbo Pranoto, dia mengatakan bahwa demokrasi merupakan negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Ya, seperti kita nih pemilu, nah itu kita menentukan siapa yang jadi pemerintah. Ya kan, semua partai berkompetisi untuk merebut hati rakyat, ya, untuk merebut suara rakyat, siapa nanti yang kemudian terpilih menjadi pemenang, dan itulah yang nanti akan membentuk pemerintahan negara. Gitu. Jadi rakyat yang akan menentukan, termasuk juga kalau Indonesia ini juga menganut sistem pemilihan presiden, maka seorang presiden juga yang menentukan adalah rakyat. Para partai boleh menentukan calon, silakan, dari PDIP ada calonnya, dari Gerindra ada calonnya, dari semua partai ada calonnya, tapi yang menentukan siapa yang akan mendapatkan mandat ya rakyat melalui pemilihan umum presiden. Ya. Jadi dengan demikian kita melihat secara hakikinya yang namanya demokrasi itu kekuasaannya ada di tangan rakyat, ya kan? Karena melalui pemilu rakyatlah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemegang mandat tersebut, ya. Tugas dari para partai ya tentunya adalah berusaha membujuk supaya terpilih, ya. Maka jangan heran kalau 5 tahun sekali mereka mendekati rakyat, tapi setelah kemudian selesai ya mereka pada pergi lagi, ya. Tinggal kita lah yang pinter-pinter nyari calon yang memang bersungguh-sungguh, bukan hanya mendekati pada waktu mau pemilu aja. Giliran pemilu berbaik-baik ya, disuruh nyebur ke got juga hayo aja gitu. Tapi kalau nggak udah selesai ini, saya sering mengatakan di semua kelas, jangan jadi tukang dorong mobil mogok, ya kan? Rakyatnya jangan jadi tukang dorong mobil mogok. Giliran orang pengen pergi kemana gitu, mobilnya mogok, rakyat yang suruh dorong. Nanti begitu mobilnya udah bisa jalan, rakyat ditinggal. Paling-paling rakyat itu cuma dikasih 3T. Thank you. Jangan kayak gitu. Ya, atau dikasih 3M. Makasih. Udah deh, nggak diingat lagi. Ntar diingat lagi pada waktu kapan? Ya pemilu lagi. Ya kan? Maka menjadi tugas saya selaku dosen untuk mencerdaskan mahasiswa, memberi pemahaman bahwa pesta rakyat ini adalah memang demi kita, tapi kita yang menentukan. Makanya jangan kita sembarangan milih, jangan sampai kita itu dibodoh-bodohi. Wah, kalangan mahasiswa kok dibodohi, kan nggak lucu banget. Percuma dong dosen capek-capek ngajarin, tapi kemudian dengan mudahnya dipengaruhi oleh orang lain. Oke, jadi kalau kita lihat pilar-pilar demokrasi itu adalah trias politika, di mana kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam eksekutif dipimpin oleh seorang presiden. Kemudian kekuasaan yudikatif, kekuasaan pengawasan terhadap eksekutif dan seluruh warga negara supaya taat kepada undang-undang. Nah, di Indonesia yudikatif itu adalah MA, ya. Kemudian juga kejaksaan, kemudian juga apalagi MK, itu adalah lembaga-lembaga yudikatif. Mereka yang melakukan pelaksanaan hukum, ya, menegakkan hukum. Dan kemudian ada lagi fungsi yang ketiga, yaitu fungsi legislatif. Legislatif ini fungsinya adalah untuk karena mereka adalah wakil rakyat, ya. Legislatif itu kan DPR, ya. DPR itu karena merupakan wakil rakyat, mereka lah yang berunding. Apa nih seharusnya yang kita lakukan pengaturan dalam kehidupan rakyat supaya rakyat makin sejahtera. Makanya jangan bikin peraturan yang malah bikin rakyat susah. Ya, harus bikin peraturan yang malah membuat rakyat menjadi sejahtera. Nah, makanya pinter-pinter kita pilih calon legislatif besok. Jangan yang track recordnya suka nyusahin kita pilih lagi. Cuma karena kita menjelang subuh dikasih sembako. Aduh, Soekarti suaranya cuma bernilai 1 sembako. Apaan? Ya kan dikasih nilai segitu, lalu kemudian udah tahu track recordnya kagak beres, kemudian menang lagi. Ya kita lah yang harus pinter-pinter, ya. Kan mereka udah bukan partai baru, partai lama-lama semua yang kita udah tahu. Ya, sebagai mahasiswa kan tentunya kan harus mengamati mana partai yang memang benar menjalankan fungsi mereka sebagai wakil rakyat atau hanya menjalankan fungsi mereka sebagai wakil partai.
partai itu kan masing-masing punya kemauan sendiri-sendiri, wajar aja. Wajar aja partai A maunya begini, partai B maunya begitu, partai C maunya begitu. Itu wajar-wajar aja dalam demokrasi. Tetapi kemudian jangan sampai kemauan mereka itu adalah yang jadi utama, bukan pertimbangannya rakyat, tapi pertimbangannya kepentingan partai. Itu yang harus kita hindari. Makanya kemudian di dalam pemilu itulah ajang yang sangat baik bagi kita untuk memilih siapa partai yang selama ini kita anggap menjadi pembawa suara rakyat yang sejati, bukan hanya pengen dapat kekuasaan lalu kemudian mereka membuat peraturan sesuai dengan kemauan partai mereka sendiri, gitu ya. Nah, jadi ada 3 pilar tadi, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ada negara yang secara ketat melakukan pembatasan kekuasaan tersebut, ya. Seperti Amerika. Amerika itu eksekutif yang hanya menjalankan saja, yudikatif juga hanya melaksanakan pengawasan undang-undang saja, legislatif hanya bikin saja, bikin undang-undang, tidak ikut urun rembuk satu sama lain. Makanya mereka disebut sebagai the separation of powers, pemisahan kekuasaan secara mutlak, secara tegas. Sementara Indonesia tidak. Ya, Indonesia itu kan dalam sila keempat Pancasila musyawarah mufakat dan perwakilan. Maka kemudian kekuasaan yang 3 ini menjadi saling bantu, tidak menjadi terpisah. Makanya bukan separation of power, tapi distribution of powers. Coba kita lihat dalam pembuatan undang-undang. Kan presiden dengan DPR, ya kan, yang membuat perundang-undangan. Presiden boleh ngajuin RUU, kemudian DPR juga bisa mengajukan RUU, nanti keduanya berunding membahas, setelah dibahas panjang, nanti disetujui oleh DPR, disahkan oleh Presiden. Nah, gitu undang-undang di Indonesia, ya. Nah, kemudian juga legislatif, ya legislatif antara eksekutif dengan legislatif itu kerjasama dalam membuat undang-undang. Sedangkan yudikatif juga itu yang mengangkat sebagai ketua MA, sebagai ketua MK itu siapa? Ya Presiden. Ya berarti kan ada lintas-lintasan di sini, ya. Ya, jadi eksekutif, Presiden, nanti yang melantik siapa? Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung yang akan melantik siapa? Di Presiden. Legislatif kemudian diangkat bersama-sama, disahkan oleh siapa? Ya, jadi begitu antara ketiga lembaga ini, kalau di Indonesia itu tidak separation of power, tidak ada pemisahan secara ketat, tapi ada kerjasama. Ya, jadi intinya dengan adanya demokrasi ini kita sebenarnya inginkan bahwa negara kehidupan politiknya menjadi bagus. Karena apa? Pertama, ya, suatu negara demokrasi itu harus ada konstitusi. Jadi bukan berdasarkan maunya penguasa. Tidak seperti di kerajaan, gimana rajanya, atau di aristokrasi, gimana kemauan dari para bangsawan. Tapi dalam demokrasi harus berdasarkan konstitusi, ya. Kemudian juga di dalam demokrasi itu ada sistem perwakilan, ya kan. Ya, kita tahulah orang Indonesia ini kan hampir 300 juta. Kalau nggak ada perwakilan gimana ngumpulin di mana 300 juta orang? Padang mahsyar biasanya, ya. Untuk ngumpul sekaligus ya nggak mungkin. Makanya ada sistem perwakilan. Ada mereka yang akan melakukan musyawarah membawa suara masing-masing kelompok. Nah, dan kemudian juga dalam sistem pemerintahan demokrasi itu pastinya ada partai. Partai itulah yang akan membawa suara dari pengikutnya masing-masing. PDIP ada masanya, Golkar ada kelompoknya, ada simpatisannya, Demokrat juga demikian, ada konstituennya dan sebagainya. Jadi disitulah kemudian dalam demokrasi itu ada perwakilan, kemudian ada konstitusi, ada partai, kemudian ada kekuasaan yang terbagi, ya semuanya itu sudah teratur. Ya. Dilihat dari jenisnya, demokrasi itu ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung sekarang nggak mungkin, itu adanya di Yunani zaman kuno atau zaman Nabi, yaitu waktu pemilihan pengganti Nabi. Para sahabat kan kemudian melakukan musyawarah itu untuk mencari siapa pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Ya kan? Kenapa? Karena Rasulullah tidak menunjukkan Ya. Sorry, Bah, saya mau bertanya nih. Kemarin itu saya kan membaca referensi, ya.
Itu bisa dikatakan bahwa, apakah tadi bilang bahwa demokrasi yang secara langsung itu tidak ada, tapi kalau yang referensi yang saya baca itu demokrasi langsung itu ada, terutama bangsa Yunani, negara Yunani, kemudian negara Amerika Serikat, pokoknya negara-negara besar itu melakukan sistem demokrasi secara mutlak atau secara langsung, sedangkan negara Indonesia ini merupakan negara yang demokrasinya secara tidak langsung. Nah, menurut pandangan Abah, sebenarnya demokrasi langsung dan tidak langsung itu menyebabkan kriteria bahwa bisa bisa menjadi acuan nggak bahwa dalam satu bangsa itu memiliki pola pikir pengetahuan masyarakatnya yang lebih luas dengan cara dia demokrasi langsung, dan misalnya Indonesia ini karena bukan negara yang memiliki pendidikan yang baik ya, kita apa adanya aja ya sekarang, dan juga mahasiswa sekarang juga sulit atau susah untuk mendapatkan mahasiswa yang pandai berliterasi, ya kan? Itu kira-kira menurut Abah menjadi acuan nggak bahwa demokrasi Indonesia itu menjadi demokrasi yang secara tidak langsung? Terima kasih. Ya, langsung atau tidak langsung itu kan dalam pelaksanaannya. Oke. Secara logikanya, zaman dulu, zaman Yunani yang saya sebutkan tadi, dan kamu juga menyebutkan, memang mungkin untuk melakukan demokrasi langsung, artinya rakyat kumpul sekaligus untuk melakukan musyawarah. Bisa, karena orangnya masih sedikit. Okay. Itu juga dengan zaman Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, para sahabat kan nggak begitu banyak. Maka melakukan musyawarah atau mengganti siapa pengganti Nabi ya gampang, orangnya nggak banyak. Ya kan? Itu namanya demokrasi tidak demokrasi langsung, karena rakyat langsung terlibat. Tetapi kalau yang namanya ya saya kurang setuju kalau Amerika juga masih merupakan demokrasi langsung. Amerika itu merupakan negara yang nomor 2 terbesar setelah Cina ya. Nomor 3. Pertama adalah Cina, terbesar rakyatnya. Kedua adalah India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Amerika itu sekitar 500-600 orang, 500 juta. Gimana bisa langsung? Kan pasti melalui perwakilan, makanya di sana malah sistemnya adalah sistem perwakilan 2 tingkat. Ya. Sementara kalau kita jadi referensi yang saya baca salah ya. Nggak mungkin juga 300 juta suruh kumpul. Saya bilang kan kumpulnya di mana? Di Padang Mahsyar misalnya. Ntar kumpul sama-sama. Di Indonesia mana ada yang bisa menampung seluruh ini. Sekarang kalau kumpul semua 300 juta, yang dagang Indomie siapa? Yang dagang es teh siapa? Kumpul semua di situ. Ya kan nggak mungkin, nggak ada tempatnya juga, dan sistemnya juga nggak memungkinkan. Ya kan, maka dipilih demokrasi tidak langsung melalui perwakilan, ya kan, melalui partai-partai. Makanya DPR itu jumlahnya kalau saya nggak salah hanya 500 orang ya, kalau saya nggak salah, nanti bisa dicek ya. 500 orang, dan itu mewakili hampir 300 juta orang. Ya kan, 500 itu terdiri dari berbagai partai, ada dari PDIP, ada dari Golkar, ada dari Gerindra, ada dari Nasdem, dan sebagainya. Ya terkumpullah 500 orang itu. Itulah mereka yang akan menjalankan demokrasi secara perwakilan tidak langsung. Ya, jadi saya katakan tadi, untuk situasi sekarang ini mustahil untuk melakukan demokrasi yang langsung. Ya, nggak mungkin karena orangnya makin banyak. Ya. Kecuali demokrasi di RT bisa ya, kumpul rapat RT, kumpulin siapa. Nah, iya bisa, Mbak. Ya. Bisa, pemilihan ketua kelas juga bisa. Bisa, itu demokrasi langsung tuh. Tapi untuk negara nggak mungkin demokrasi langsung. Pemilihan ketua kelas kamu tuh satu kelas, apalagi tuh kelas si siapa nih, Neneng Miranda, cuma 3 orang. Kamu bertiga gambreng juga ketemu siapa ketua kelasnya kan gitu kan. Misalnya gua ketua kelas siapa nih, Kiara, cuma 7 orang. Berapa Kiara jumlah kelas kamu? Nggak sampai 20 orang. Kamu gambreng aja, langsung ketahuan siapa yang jadi ketua kelas. Itu demokrasi juga kan, demokrasi langsung itu. Tapi untuk demokrasi ya nggak usah setingkat negara. Kelurahan ini udah susah. Ya, kelurahan udah banyak. Terus apalagi nanti kecamatan, apalagi kemudian kabupaten provinsi, negara lagi. Ya nggak mungkin demokrasi langsung, ya kan? Jadi demokrasi langsung adalah di mana orang secara langsung terlibat. Tapi kalau demokrasi tidak langsung ya harus ada perwakilan. Ya, saya kira gitu untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan yang berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Abah. Ya. Menurut Abah, bagaimana pandangan Islam tentang demokrasi dibandingkan dengan bentuk-bentuk pemerintahan lain seperti otoriter, kerajaan maupun khilafah? Mana yang dianggap paling mendekati nilai-nilai yang dikandung ajaran Islam? Dijawab, terima kasih, Abah. Pertanyaan yang baik sekali ya untuk membuka wawasan kita ini sekaligus. Demokrasi itu kita masih sering dengar ya ada orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu anti demokrasi. Demokrasi itu adalah Barat, ya sementara Islam itu tidak demokrasi. Saya pikir pandangan seperti ini harus diluruskan. Mahasiswa nggak boleh salah pandangan. Apa iya Islam itu tidak demokratis? Ya kan? Yang jelas dalam Islam itu berlaku satu prinsip, apapun kebaikan atau kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi kalau misalnya dalam demokrasi itu mengandung nilai-nilai yang baik, di mana semua orang itu kemudian berpartisipasi, kemudian semua orang itu melakukan musyawarah melalui perwakilannya untuk mencapai suatu kesepakatan, itu kan nilai-nilai yang baik. Kan nilai-nilai yang baik itu nggak mesti kemudian yang tertulis secara ini dalam Al-Quran ataupun hadis. Semua yang ada di dunia ini kalau mengandung kebenaran itu adalah dari Allah datangnya. Apapun juga kebenaran itu datangnya dari Allah, kita yakin itu. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat sendiri contohnya, seperti saya sebutkan tadi, pada masa Rasulullah wafat, Rasulullah itu tidak menunjuk siapa penggantinya sebagai pemimpin negara. Tidak menunjuk pangeran, si A nanti jadi pengikut, jadi pengganti, tidak. Rasulullah tidak menunjuk siapapun untuk menjadi penggantinya. Maka kemudian begitu beliau wafat, ini para sahabat jadi bingung siapa yang berhak menggantikan, ya kan? Makanya kemudian mereka bermusyawarah, bermufakat untuk menentukan siapa yang layak menjadi pengganti. Itu kan demokrasi, ya kan? Bukan Rasulullah yang menunjuk pengganti beliau, tapi para sahabat yang kemudian bermusyawarah siapa yang dipilih. Ternyata Abu Bakar Siddiq yang menjadi pemimpin pengganti Rasulullah yang pertama, khalifah pertama. Kenapa? Ya karena Sayyidina Abu Bakar ini kan yang nemenin Nabi waktu hijrah, yang bersembunyi di Gua Hira, di Gua Sur, yang bersembunyi di Gua Sur waktu dikejar-kejar. Kemudian Abu Bakar juga yang pertama mempercayai adanya Isra Mi'raj, yang lain pada ragu-ragu. Abu Bakar yang percaya. Makanya kemudian beliau disebut As-Siddiq, orang yang selalu percaya. Karena Abu Bakar sendiri mengatakan, jangankan Isra Mi'raj, apapun yang lebih dari itu kalau datang dari Rasulullah, aku percaya. Nah, maka kemudian Abu Bakar yang merupakan orang Islam pertama, ya ini dianggap sebagai yang paling layak menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin. Siapa yang menunjuk? Ya para sahabat. Berdasarkan apa? Musyawarah. Ada kriterianya, yaitu ketakwaannya, kedekatannya, pemahamannya tentang Islam, perjuangannya dan sebagainya gitu. Jadi dengan demikian di sini kita melihat bahwa apa iya Islam itu anti demokrasi? Kata siapa? Gitu kan. Akan kita lihat perbedaannya, misalnya dari sistem kerajaan. Ya, sistem kerajaan yang akan menjadi pengganti dari seorang raja yang wafat siapa? Yang menjadi raja? Anaknya. Anaknya adalah siapa? Yaitu udah ditentukan, yaitu anak laki-laki dari ibu suri, dari istrinya, bukan dari selir. Nanti anaknya sendiri jadi raja. Dia berkuasa sendirian, seenaknya sendiri. Itu yang kemudian saya bilang tadi di Prancis kemudian menimbulkan suatu monarki yang absolut. Ya seperti itu kerajaan, karena mereka berkuasa berdasarkan keturunan. Lalu kemudian nanti yang membuat undang-undang siapa? Ya dia sendiri. Kalau ada monarki parlementer seperti katakanlah di Inggris monarki parlementer, di Thailand monarki parlementer, tetap saja pemimpin negara itu adalah kepala negara itu adalah seorang raja. Nanti untuk pemimpin pemerintahan memang ada perdana menteri. Tapi raja tetap ada gitu. Siapa pengganti raja? Ya anaknya, keturunannya gitu. Nah, sementara dalam Islam sendiri Rasulullah tidak menunjuk siapa penggantinya, tidak menunjuk siapa. Seharusnya kan Ali. Sayyidina Ali itu keponakannya. Beliau juga adalah para pejuang juga. Tapi tidak Ali. Justru kaum Syiah yang kemudian mengutus harusnya Ali yang menjadi pengganti. Maka kemudian
Syiah itu menghasut umat Islam untuk memberontak kepada khalifah. Karena apa? Dianggapnya para sahabat itu telah mengkudeta haknya Ali untuk menjadi pemimpin dengan mengangkat para sahabat yang lain, yaitu mulai dari Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman. Sementara Ali seharusnya, kalau menurut orang-orang Syiah, seharusnya dia. Tapi kan tidak terjadi seperti itu, ya. Jadi kita melihat bahwa Islam itu justru mendekati sistem yang lebih bernilai Islam ketimbang kerajaan. Apalagi yang saya sebutkan, ya mohon maaf, seperti khilafah. Orang banyak menggaung-gaungkan khilafah. Pertanyaannya adalah, yang ngangkat khilafah siapa? Melalui apa? Pemilu. Demokrasi. Nah, katanya demokrasi anti Islam. Berarti nggak dipakai dong. Iya. Lalu siapa yang ngangkat khalifah? Mungkin karena demokrasi itu pada dasarnya lebih populernya pada zaman Eropa kan, pertama kali diusulkannya oleh bangsa Yunani kan dan Athena, dan mungkin karena image-nya itu berasal dari Barat, bangsa Timur merasa Islam tidak bisa mengikuti Barat gitu. Bukan bangsa Timur, itu hanya sebagian golongan kita yang ada di Indonesia. Dan ada memang sebagian Islam juga yang mengatakan seperti itu, yang mengatakan bahwa demokrasi itu adalah tidak bernafaskan Islam. Tapi saya sebutkan tadi, dengan adanya contoh-contoh seperti Rasulullah yang pengangkatan pengganti yang berdasarkan musyawarah, apa itu bukan demokrasi? Nah, sementara kalau khalifah kemudian tidak dilakukan musyawarah, siapa yang menggantikan? Nanti kalau khalifahnya wafat, yang gantiin siapa? Anaknya. Kerajaan dong jadinya. Ya kan? Lalu andai kata khalifah itu kemudian dalam sistem khilafah yang diusulkan oleh sebagian orang itu kan katanya tidak ada DPR. Seperti zaman dulu, langsung khalifah. Dulu kan masih sedikit orang. Memang khalifah yang 4 itu belum ada DPR, karena belum ada perwakilan rakyat. Tapi beliau-beliau itu adalah orang yang terpilih yang langsung dibina oleh Rasulullah. Kalau sekarang siapa? Misalnya si X jadi pemimpin. Berdasarkan apa? Penunjukan. Bukan berdasarkan pemilihan, penunjukan. Lalu dia berkuasa seumur hidup. Nanti anaknya yang jadi penggantinya. Lalu dia sendiri tidak ada DPR. Lalu siapa yang mengontrol dia? Nanti akan terulang lagi dong seperti apa yang terjadi di Prancis. Negara adalah saya. Ya kan? Namanya manusia. Oke, zaman sekarang juga emang ada orang yang berkualifikasi untuk seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman, Khalifah Umar bin Khattab atau Sayyidina Ali. Ketakwaannya, pengetahuannya, keislamannya, powernya, ilmunya, memang ada. Yang sekarang ini kita lihat orang-orang pada pintar ngomong aja, menggaungkan revolusi akhlak, tapi di sini nggak berakhlak, kan nggak lucu. Ya ini yang kita lihat. Jadi apakah yang seperti itu yang kemudian ditangkap menjadi pemimpin? Ya berarti yang terbaik bagi kita adalah memang sistem yang sudah digariskan berdasarkan surat Ali Imran ayat 159 ya, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal. Musyawarah itu yang jadi garis besar. Musyawarah berarti kan nggak sendirian. Masa musyawarah sendirian? Ya, ngerti. Ada orang musyawarah sendirian? Ya enggak, Bah. Musyawarah berarti artinya orang banyak kan? Orang banyak berarti kan perwakilan kan? Ya. Ya, karena nggak mungkin rakyat Indonesia sekaligus. Kalau tidak bermusyawarah berarti kan mengambil diri sendiri. Berarti dalam hal ini sistem yang kerajaan kah atau khilafah kah atau demokrasi kah yang lebih mendekati Islam coba berdasarkan ayat ini? Yang demokrasi lah, Bang. Ya iya. Karena demokrasi ala Barat memang tidak boleh. Tapi demokrasi ala Islam, demokrasi itu kan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.
Pelaksanaannya seperti apa? Kalau demokrasinya Barat memang mementingkan individu, kepentingan individu kapitalistik. Itu yang memang tidak boleh, menang-menangan. Ya, kemudian yang menang nanti akan menjajah yang yang kalah akan menjadi diperas seperti yang terjadi pada masa kapitalisme maupun masa kerajaan-kerajaan maupun aristokrasi. Ya kan, jadi Islam itu kembali lagi maka bermusyawarah dengan mereka. Itu kan berarti dengan orang banyak. Perintah Allah itu berarti orang banyak melakukan suatu pemerintahan. Oke, kemudian dalam Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kamu berikan kepada mereka. Jelas ini dalam Asy-Syura ayat 38 bahwa segala masalah diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Artinya kelompok orang itu bermusyawarah, bukan memilih seseorang kemudian menjadi khilafah, menjadi khalifah, kemudian berkuasa mutlak. Itu balik lagi ke zaman baheula. Dan itu nggak pernah zaman Rasulullah. Jadi kalau mereka kemudian mengatakan ini adalah Islam, Islam yang mana? Inilah pentingnya mahasiswa itu kemudian memahami apa itu Islam, apa itu kerajaan, apa itu demokrasi, apa itu khilafah. Jadi jangan sampai kita itu kemudian digiring-giring karena membawa ayat yang kemudian dipelintir semuanya sendiri. Dari surat yang pertama dengan surat yang kedua ini kita jelas melihat, dan banyak lagi yang lain, bahwa bermusyawarahlah antara mereka. Ya kan? Allah juga kemudian dalam ayat yang lain mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, taatlah Rasul dan taatlah pemimpin. Pemimpin yang gimana? Ya pemimpin yang taat Allah, taat Rasul. Bukan pemimpin yang nggak taat Allah, nggak taat Rasul. Kita pilih, enggak. Kita taati. Yang ditaati adalah mereka yang sudah ati Allah wa atiur Rasul. Itu syarat mutlak dalam Islam. Jadi bukan karena menang suara terbanyak. Itu memang demokrasi Barat. Yang kita inginkan adalah demokrasi berdasarkan Islam, berdasarkan agama, yaitu demokrasi yang bermusyawarah, demokrasi yang memilih orang yang atiullah wa atiur Rasul. Baru boleh wa ati ulil amri minkum. Baru boleh mentaati pemimpin. Kalau pemimpin yang tidak taat Allah, tidak taat Rasul, jangan. Ya kan? Oke. Sekira begitu jawaban saya untuk pertanyaan dari Tiara. Apakah nilai Islam itu bertentangan demokrasi atau yang lain-lain tadi, kerajaan, aristokrasi, khilafah, mana yang lebih cocok dengan Islam? Anda bisa menilai sendiri berdasarkan ayat-ayat yang kita bacakan tadi, dan juga berdasarkan contoh dari Rasulullah sepeninggal beliau, sahabatnya melakukan musyawarah, bukan menentukan siapa penggantinya berdasarkan keturunan seperti kerajaan. Oke, next, silakan. Abah, ini saya ingin bertanya nih, Bah, melanjutkan dari pembicaraan yang tadi ya. Menurut Abah nih, apakah pemerintahan demokrasi di Indonesia mengambil sisi dari agama Islam juga? Kemudian, apa buktinya secara konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta apakah demokrasi itu sesuai dengan nilai budaya Indonesia yang latar belakang sejarahnya lebih bercorak monarki? Seperti yang kita tahu kan, bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau. Di beberapa pulau itu banyak kerajaan-kerajaan pada masa lampau sebelum ada penjajahan dan juga sebelum terbentuknya negara Indonesia. Terima kasih. Oke, berarti kita mencoba melakukan suatu kajian. Apakah demokrasi yang berjalan di Indonesia ini memang sesuai dengan ajaran Islam? Ya, kita harus tahu dan harus mempelajari, memahami benar bahwa dalam Undang-Undang Dasar 45 kan sudah dijelaskan ya dalam pembukaannya bahwa kemerdekaan itu merupakan suatu anugerah ya dari Allah. Ya. Artinya kemerdekaan yang kita peroleh ini bukan semata-mata karena kita berjuang dengan bambu runcing atau dengan senapan melawan penjajah asing, bukan. Karena secara logikanya kita hanya bersenjatakan bambu runcing. Sementara orang lain itu pakai bom. Sementara orang lain itu pakai tank, pakai meriam, pakai senjata modern, pakai pesawat udara. Sementara kita cuma pakai bambu runcing. Logikanya bisa menang nggak sih kalau begitu?
nggak bisa menang, nggak mungkin menang. Oleh karena itu maka kemerdekaan itu kita sadari adalah hadiah rahmat dari Allah. Makanya kemudian napas yang akan kita jalankan di dalam pemerintahan negara kita itulah yang sesuai dengan ajaran Islam. Makanya kemudian ditetapkan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita mengakui bahwa apa yang kita peroleh saat ini adalah benar-benar berdasarkan rahmat dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan semata-mata karena perjuangan kita. Karena secara logika nggak bisa perjuangan kita hanya berdasarkan bambu runcing bisa menang lawan bom atom. Ya kan kita tahu bahwa Hiroshima Nagasaki aja lah hancur luluh lantak. Langsung ribuan orang mati melemparin bom. Itu Jepang bukan negara modern yang juga punya bom. Apalagi Indonesia nggak punya apa-apa cuma bambu runcing. Lemparin sekali juga langsung habis kali Indonesia. Seperti Inggris yang ingin membombardir Surabaya. Mereka menentukan hanya 3 hari Surabaya takut. Tapi nyatanya berlama-lama nggak takut. Malah kemudian Jenderal Malabinya tewas. Malah ada 2, Jenderal Malabi sama siapa itu yang kemudian mati. Dalam perang dunia mereka nggak mati, dalam perang lawan Indonesia malah mati. Hebat kan orang Indonesia kan? Karena di belakangnya ada Allah. Gitu loh. Ini yang kadang-kadang kita ini salah-salah sekarang kita lupakan. Kalau kita itu berjuang itu berdasarkan kemampuan kita, kepintaran kita. Dan logikanya nggak ada, nggak bisa. Kalau tanpa rahmat Allah nggak bisa. Ya kan nggak mungkin kita bisa merdeka. Gitu. Nah kemudian disusunlah pemerintahan demokrasi yang di Indonesia itu adalah berdasarkan Pancasila, berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan. Itu kan nilai Islam semua itu. Nilai-nilai Islam semua itu. Dan bahkan Pancasila itu konsep awalnya yaitu yang ada dalam Piagam Jakarta kan menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa dengan ketentuan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Karena pemimpin Islam pada saat itu sadar kita ini Indonesia bukan hanya orang Islam, banyak lagi yang lain, maka kemudian 7 patah itu dicoret, bermusyawarah. Ada orang yang menganggap bahwa ini kerugian umat Islam. Tapi ada orang yang menganggap itulah bukti bahwa umat Islam itu enggak sok jago, menang-menangan enggak. Tapi mentoleransi semuanya. Itulah kemudian yang kita juga menjadi satu bantahan. Dianggaplah bahwa orang Islam itu intoleran. Siapa bilang? Islam itu sangat toleran. Nah buktinya 7 kata itu dicoret. Pada waktu pembentukan republik. Kalau misalnya kita ngotot, mayoritas kan umat Islam. Maka haruslah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam. Andai kata dipaksakan, mungkin bukan Pancasila yang jadi, atau Pancasila yang seperti itu yang jadi, Piagam Jakarta. Lalu kemudian apa? Kita bermusyawarah 7 kata itu dicoret. Cukup dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi kita lihat di situ di dalam Pancasila saja sudah jelas. Itu sudah mengandung nilai-nilai yang dianut oleh Islam. Ya, oke, next. Kita waktunya berkejar-kejaran nih, takutnya kepanjangan jawabannya lama-lama nih. Seperti udah deg-degan tuh. Giliran saya kapan gitu? Wah saya nih kelasnya nggak nyampe-nyampe. Oke, silakan. Siapa nih sekarang? Mengapa penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dianggap sebagai perwujudan dari demokrasi di Indonesia, Bah? Bukankah penyelenggaraan pemilu itu banyak menimbulkan perpecahan ya, karena masyarakat menjadi terkotak-kotak akibat banyaknya partai politik yang memiliki visi berbeda-beda. Itu bagaimana itu, Bah? Mohon pencerahannya. Kalau kita lihat ya, sistem demokrasi kan itu memang merupakan suatu memberikan kebebasan kepada rakyat untuk membentuk pemerintahan. Dan kita tahu bahwa yang namanya rakyat itu juga kan nggak seragam, apalagi untuk Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, dari puluhan suku bangsa, dari banyak agama, dari banyak budaya, ya kan otomatis kan nggak mungkin seragam. Maka kemudian dengan demokrasi itulah ya ada kelompok-kelompok yang menyuarakan
pendapat tertentu, ada lagi yang lain lagi. Kalau zamannya Bung Karno dulu itu Indonesia ini kemudian dikotakan menjadi 3 kelompok, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Ya, itu karena Bung Karno ingin masyarakat Indonesia itu bersatu, walaupun realitasnya ada ya orang yang beragama, ada orang yang sifatnya nasionalis, ada juga komunis. Tapi antara komunis dengan agamis nggak mungkin dijadiin satu. Yang satu anti Tuhan, yang satu taat Tuhan, kan nggak mungkin. Makanya konsep Bung Karno Nasakom itu tidak bisa dijalankan. Makanya kemudian Bung Karno pada waktu terjadinya pemberontakan G30 PKI, beliau tidak menyalahkan Partai Komunis Indonesia secara terbuka, secara umum. Karena apa? Beliau pengen menjaga persatuan, jangan sampai masyarakat Indonesia itu menjadi perang antara nasionalis, agamis, dan komunis. Tapi nyatanya kan nggak bisa dijalankan. Nggak bisa dijalankan karena agamis dengan komunis itu jelas-jelas bertentangan. Maka begitu kemudian PKI alias komunis itu melakukan kesalahan, ya dengan melakukan kudeta G30 September, gerakan 30 September, maka meledaklah amarah dari kelompok yang lain. Apalagi sebelum terjadinya G30 PKI itu, komunis sama dengan komunis yang berdiri di negara-negara lain, mereka selalu agresif, selalu melakukan penyerangan-penyerangan kepada kelompok yang berbeda, ya, selalu melakukan agresi, melakukan provokasi, ya, banyak orang-orang lain yang dirugikan. Maka begitu mereka merasa besar kepala, merasa udah kuat dan kemudian melakukan kudeta, inilah titik balik sehingga kemudian orang-orang yang anti komunis merasa menemukan momentum. Nah, ini kesempatan saya hajar habis-habisan. Maka situlah kemudian komunis dihabisi oleh rakyat yang bersatu dengan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Situlah ya, berarti dalam negara demokrasi memang akan banyak sekali perbedaan-perbedaan. Kemudian zaman Pak Harto juga, partai itu juga kan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Padahal zaman Pak Harto itu masih ada 10 partai, ya kan? Tapi kemudian dikerucutkan hanya 3. Yaitu apa? Yang pertama adalah partai-partai yang berdasarkan agama, yaitu P3. Ya, di situ berkumpul itu partai-partai yang tadinya berdiri sendiri-sendiri seperti Masyumi, seperti NU, seperti Syarikat Islam, kumpul di situ jadi P3. Seharusnya juga di situ masuk ada Partai Kristen Indonesia karena berdasarkan agama yaitu Kristen, ada Partai Katolik di situ. Tapi mereka mana betah kumpul sama orang Islam. Maka mereka memilih untuk kumpulnya dengan PDI yang nasionalis. Karena mereka nggak mau kumpul dengan orang-orang yang berasaskan Islam. Jadi P3 itu murni Islam. Kemudian yang kedua adalah golongan karya, yang katanya bukan partai tapi hanya golongan para pekerja. Tapi dalam prakteknya ya partai. Yang ketiga adalah demokrasi, Partai Demokrasi Indonesia. Ya berarti dari zaman kapanpun juga rakyat nggak mungkin seragam, pasti satu. Andai pun ada penyeragaman seperti yang dilakukan di Cina, itu kan dipaksa. Hanya ada satu partai, itu Partai Komunis Cina. Di Rusia hanya ada satu partai, itu kan berdasarkan pemaksaan. Pak Harto nggak bisa memaksakan hanya satu partai, itu golongan karya, nggak bisa. Tapi beliau kemudian sampai pada kesimpulan cukup 3 aja, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Gitu. Zaman Bung Karno yaitu Nasakom, nasionalis agama komunis. Ya, itu merupakan suatu realitas bahwa memang demokrasi itu pastinya, ya pasti mau tidak mau akan terjadi polarisasi, nggak bisa dihindari. Makanya kemudian seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa kembali kepada rakyat lah bagaimana mereka memahami masalah demokrasi, bagaimana mereka itu kemudian menjalankan demokrasi. Kalau rakyatnya tetap kayak gini-gini aja yang gampang dibakar-bakar, yang tidak paham masalah, lalu senangnya itu ribut, ya pasti bukan hanya cebong kampret terus yang terjadi, akan ada lagi golongan lain, nggak ada habis-habisnya, itu udah pasti. Tapi kita merasa bahwa sistem demokrasi inilah yang memang untuk Indonesia baik, cuma memang dalam pelaksanaan masih banyak kekurangan, itu jelas. Itulah sebabnya Anda harus mempelajari demokrasi, harus memahami demokrasi, sehingga diharapkan nanti Anda bisa menjalankan demokrasi yang lebih baik. Ya, generasi Anda, generasi berikutnya, generasi sekarang masih belum selesai. Artinya masih seperti ini. 2024 pasti nanti coraknya
nggak jauh beda dengan 2019. Nggak tahu kalau 2029, saya pasti udah nggak ada itu. Nanti kan Anda yang mengalami nanti 2000 sekian. Ya mungkin seperti Kartini mungkin sampai 2500 masih ada, amin. Kita nggak tahu ya. Pas emang nggak usah ngomong lama-lama, kelamaan, capek. Oke, saya kira berikutnya dari siapa nih? Izin bertanya ya, Pak. Aisyah, Mbak. Aisyah, oke, silakan. Kan kalau misalkan di Indonesia sendiri itu adanya demokrasi Pancasila ya, Mbak. Tetapi pada pelaksanaannya sendiri ini apakah masih sesuai atau sejalan dengan Pancasila itu sendiri atau sudah menjadi demokrasi ala Barat yang dianut oleh paham kapitalisme, Mbak? Oke, saya kembalikan kepada kamu sendiri. Kira-kira gimana nih yang lain? Kan tadi sudah menjelaskan loh, demokrasi menurut Islam begini, demokrasi Pancasila begini, demokrasi Barat seperti ini. Kira-kira yang kita jalani sekarang ini miripnya kemana nih? Mirip masih Pancasilais, yang lebih dekat kepada agama, atau udah demokrasi Barat, gimana, Rara? Kalau menurut saya kita masih dalam fase demokrasi Pancasila ya, Bah. Tapi memang dari prinsipnya itu, dari pola pemikir masyarakatnya, demokrasi Pancasila kita atau kegiatan demokrasi kita tuh sudah mulai menurun dari sejak tahun 2019, pemilu di tahun 2019. Terbukti dengan adanya terbaginya menjadi dua kubu, antara kubu pembela Jokowi dan juga kubu pembela perwakilan Prabowo ya. Iya, sampai sekarang ini kan masyarakat Indonesia tidak mementingkan dari segi paham demokrasi yang sebenarnya atau paham politik yang sebenarnya, tapi lebih bagaimana caranya memperlihatkan atau mencari tahu lebih lanjut tentang gosip-gosip atau oknum-oknum yang lebih yang lebih ingin kedua kelompok itu yang berselisih itu tetap ada gitu kan. Balik lagi yang waktu awal-awal Aba bilang bahwa kelompok politik di Indonesia itu kan sampai saat ini masih ada yang pro ke Prabowo dan pro ke Jokowi, padahal dari segi ketuanya sendiri yang bersangkutannya pun sudah berdamai gitu. Jadi sampai saat ini masih dalam segi demokrasi Pancasila kesimpulannya, tapi mengalami penurunan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Laos, kemudian Malaysia, dan juga satu lagi adalah negara Singapura. Oke, gimana menurut Karti? Ini Karti kayaknya pernah mengalami pemilu tahun 55 juga udah ada kan? Udah belum Karti? Belum. Ya. Kan kita udah pemilu 55, 71, 77. Tapi merasakan si Beringin itu berkuasa, merasakan. Merasakan si Beringin itu berkuasa sampai tahun 98, terus ada kerusuhan, itu sangat-sangat merasakan. Menurut kamu gimana? Ya, pertanyaan dari Aisyah tadi. Yang dijalani sekarang ini demokrasi kita itu masih Pancasilais atau bergeser ke demokrasi kapitalis Barat? Kalau untuk sekarang sih saya merasa masih Pancasilais ya, tapi mungkin hanya terkikis karena dari segi pemimpin kita yang dari DPR itu yang kita pilih itu mereka itu kan sama seperti kata Abah ya, kalau pemilu tuh janjinya dari A sampai Z, tapi ketika sudah terpilih nanti dia cuman A, B, C, ke belakangnya nggak ada lagi. Tiba-tiba kalau kita mau nuntut, mau demo, nggak bisa, diciduk. Nah itu ya demokrasinya nggak berjalan sebenarnya sih. Jadi ya ada beberapa oknum mungkin yang mencederai itu sih, Bah, kalau menurut saya. Tapi yang masih berjalan secara demokrasi Pancasila sih masih ada, cuman ya itu ada beberapa pihak yang mencederai menurut saya ya, Bah ya. Jadi biar nggak ini. Menurut saya, jadi bukan dari menurut orang banyak, menurut saya ada beberapa oknum, ya kita nggak bisa menyebutkan sekelompok orang, nggak bisa menyebutkan nama gitu ya, Bah. Tapi menurut saya ada beberapa oknum atau beberapa kelompok yang mencederai itu. Oke, menurut Neneng gimana Neneng? Coba. Kalau saya sih secara pribadi nggak begitu tertarik sama politik ya, Bah.
Karena menurut saya gimana ya, politik tuh serba salah gitu. Kita ngomong benar tapi disalahkan, kita ngomong salah tapi dimusuh, jadi saya no komen. Aisyah sendiri gimana menurut Aisyah? Masih Pancasilais atau enggak? Kalau menurut saya sih apa ya, bukan lagi nggak sejalan sih, tapi lebih ke gimana ya, mungkin mulai tergantikan sih, dan mungkin aja kalau menurut saya sih bakalan hilang-hilang juga kalau misalkan dari masyarakatnya sendiri tuh nggak ada kesadaran, tetapi bakalan hilang juga biarpun masyarakatnya punya kesadaran, tapi pemimpinnya ini terlalu idealis gitu, Bah. Jadi agak serba salah juga sih menurut saya sebenarnya. Tetapi kalau misalkan terus seperti ini, bukan lagi nggak sejalan, tapi ada kemungkinan hilang, Bah. Ya kalau kamu tanya menurut Abah, ya secara teoritis, secara ininya memang masih Pancasilais. Mana ada yang berani keluar dari Pancasila. Tapi dalam praktek, kita ini udah kebablasan. Udah kebablasan, jadi demokrasinya itu udah liar. Ya, seperti misalnya kita mencaci maki presiden, mencaci maki istri presiden, mencaci maki para pejabat. Sebenarnya itu kan Islami, bukan Pancasila. Bahkan di Barat juga nggak kayak gitu sih. Ya, demokrasi yang sebenarnya juga nggak seperti itu sih. Yang diinginkan dalam demokrasi adalah kita itu pertarungan ide, gagasan, mana yang terbaik. Menurut partai ini yang terbaik, menurut partai ini yang terbaik, menurut partai ini yang terbaik. Lalu kemudian dijual kepada rakyat, biarkan rakyatnya itu yang menilai. Tapi tentu rakyat yang bisa menilai adalah rakyat yang udah pintar, yang udah paham demokrasi. Jadi kalau rakyatnya sendiri nggak paham, nggak pintar, ini partainya nggak menjual apa-apa, tapi kemudian dibela mati-matian. Coba kita lihat mana ada sih partai yang menjual ide sekarang ini? Nggak ada yang menjual ide, ya kan? Tapi rakyat kemudian bela mati-matian. Kenapa? Rakyatnya yang nggak paham. Maka yang muncul adalah baperan, emosional, bela mati-matian. Padahal kan seharusnya yang dibela adalah idenya. Bagaimana membentuk Indonesia menjadi lebih bagus ke depannya. Inilah gagasan saya, inilah calon saya. Itulah demokrasi. Maka kemudian serahkan pemilihannya kepada rakyat secara bebas, secara langsung, secara umum. Siapa nanti yang gagasan dianggap paling bagus? Emang Anda melihat partai-partai sekarang jual ide? Nggak ada yang jual ide, ya kan? Tapi yang dikobarkan apa? Semangat sentimen yang apa ya, kebablasan ya. Maka kemudian yang ada adalah caci maki, yang ada adalah ujaran kebencian. Intinya apa? Ya berarti memang rakyat Indonesia itu masih belum paham terhadap hakikat dari demokrasi. Ya, jadi kalau saya nilai sejauh ini kita masih Pancasila, cuman memang seperti yang Anda katakan ternodai. Makanya kemudian dari masyarakat lah upaya untuk melakukan pencerahan seperti yang Abah lakukan saat ini adalah upaya ke arah itu, supaya kita ini berperang apa? Ide, gagasan, supaya rakyat itu ngerti, bukan menjadi orang-orang yang dicocok hidungnya kayak kamu turut sana turut sini, nggak ngerti masalah. Nah. Oke, terakhir pertanyaan dari Aisyah Nabila 7F, silakan. Abah, saya belum nanya. Belum ya, Amanda? Iya, belum. Oh gitu, ya, silakan Amanda, Abah. Abah izin bertanya, tadi kan Abah menjelaskan kalau Presiden Soekarno pernah menjalankan ide Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis di samping demokrasi yang diajarkan dalam Pancasila. Apa latar belakang Presiden Soekarno memunculkan ide tersebut, padahal beliau sendiri termasuk pencetus Pancasila pada tahun 1945. Apakah Nasakom sejalan dengan demokrasi Pancasila sekarang, Abah? Oke, pertanyaan bagus sekali, Amanda. Jadi kalau kita lihat memang pada tahun 1945, bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana Pancasila masih dirundingkan, baru kemudian ditetapkan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Tapi itu proklamasinya, pencetusannya, sementara
perumusannya sendiri udah jauh ke belakang. Ya, di situ bukan hanya Bung Karno, tapi banyak lagi ahli-ahli lain yang juga berpikiran yang kurang lebih sama, yaitu merumuskan sila-sila yang nantinya akan menjadi dasar negara, gitu ya. Nah, antara lain misalnya Muhammad Yamin. Gitu. Nah, pada tahun 45 itu tanggal 18 Agustus ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, suatu negara yang berdasarkan 5 sila. Lalu kemudian di dalam pelaksanaannya pada tahun 1963 atau 62 itu Bung Karno mencetuskan idenya. Idenya itu sendiri Nasakom sebenarnya sudah pernah dibicarakan pada tahun 26. Tapi kemudian dalam perundingan Pancasila Nasakom itu otomatis tersingkir, nggak bisa. Ya. Nah, maka ditetapkanlah Pancasila. Tapi kemudian dari 45 sampai tahun 60-an itu ya berarti sekitar 15 tahunan berjalan, itu kok tiba-tiba Bung Karno mengomongkan lagi ide Nasakom. Latar belakangnya apa? Karena beliau melihat realitasnya pada masa itu rakyat Indonesia memang terpola menjadi 3 golongan tadi. Ada partai-partai yang sifatnya agamis, ya kan? Ada Nahdlatul Ulama, ada Syarikat Islam, kemudian ada Parmusi dan sebagainya. Nanti golongan agama. Terus juga ada partai-partai yang berdasarkan agama, tapi yang saya sebutkan tadi bukan agama Islam, partai Katolik, partai Kristen, ya. Terus kemudian juga ada golongan-golongan yang sifatnya nasionalis, ya. Jadi bukan berdasarkan keagamaan, tapi berdasarkan kebangsaan. Tapi ada golongan ketiga yaitu partai komunis. Partai komunis ini ya memang anti Tuhan. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Maka begitu Bung Karno mengemukakan lagi ide Nasakom, ya banyak yang menentang, banyak yang nggak suka. Cuma karena beliau itu adalah seorang presiden pada waktu itu, dan beliau pada waktu itu berkuasa tanpa wakil, karena Bung Hatta sudah mengundurkan diri, nggak mau lagi jadi wakil presiden. Artinya Bung Karno pada waktu itu berkuasa secara mutlak, secara absolut, secara sendirian. Kekuasaannya kekuasaan tunggal, beliau doang. Ya. Apalagi sejak dekret presiden 5 Juli 59, itu DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan. Kemudian dibentuk DPR GR yang orangnya adalah ditentukan oleh presiden, siapa-siapanya, otomatis lah semuanya pada menuruti maunya presiden. Berarti orang-orang dekat sama presiden yang diangkat. Otomatis begitu beliau mengemukakan ide Nasakom, banyak orang yang nggak setuju, tapi banyak orang juga yang mendukung. Pemikiran beliau sendiri ingin menyatukan bahwa di Indonesia itu golongan-golongan ini jangan sampai terjadi gontok-gontokan. Makanya negara kemudian ingin diarahkan menjadi negara yang bukan lagi Pancasila, tapi menjadi negara yang sifatnya satuan dari nasionalis, agama, dan komunis. Berarti sila pertama udah ternodai. Berarti sila pertama seolah-olah udah nggak diakui lagi, karena yang digantikan bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi menjadi Nasakom. Ya. Nah, tapi kemudian terbukti bahwa berdasarkan adanya ide Nasakom, kemudian kan golongan komunis itu mendapat angin tuh. Akhirnya mereka itu berhasil menjadi partai yang terbesar. Sampai akhirnya mereka percaya diri melakukan kudeta perebutan kekuasaan dengan gerakan 13 September. Tapi terbukti juga mereka kemudian salah menghitung. Ternyata kekuatan mereka itu belum sebanding dengan orang-orang yang nggak suka. Sehingga apa yang mereka sudah lakukan sebelum terjadinya G30S itu kemudian mendapatkan momentum balas dendam dari orang yang nggak suka. Salahnya komunis itu kan karena dia membenturkan dirinya dengan angkatan darat. Jenderal-jenderal yang diculik kan angkatan darat semua tuh. Ya kan? Itulah momen untuk balas dendam. Maka kemudian angkatan darat di bawah Pak Harto ya kemudian melakukan perlawanan, ditambah lagi dengan dukungan rakyat yang anti komunis. Maka terjadilah habis-habisan pembantaian orang komunis di mana-mana. Apalagi setelah komunis kemudian dinyatakan oleh Pak Harto dengan bekal Super Semar sebagai suatu partai terlarang, dan komunisme dilarang di seluruh Indonesia. Rakyat kemudian merasa dendam dengan terjadinya perlakuan provokatif komunis selama itu.
Kemudian tambah lagi dengan Angkatan Darat yang merasa bahwa 7 jenderalnya yang dalam perang revolusi aja nggak mati, kok ini begitu dilakukan ini kudeta sampai 7 orang mati. Dendam kan? Ya habislah komunis. Ya, jadi ide Nasakom itu jelas tidak Pancasilais karena dari ininya saja Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara Nasakom nasionalis, agamis dan komunis, jadi jelas nggak cocok, nggak bisa hidup di Indonesia. Gitu. Oke, next, Neneng. Mohon maaf, Amanda, waktunya nggak cukup ya, jadi kita cuma bisa seperti itu aja ngomong, nggak bisa terlalu dalam. Silakan, Neneng. Baik, Abah, terima kasih. Pertanyaan saya itu, peran apa yang bisa dimainkan oleh mahasiswa sebagai penerus generasi pemerintahan demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia di masa yang akan datang gitu, masa depan. Terus bagaimana menjalankan peran tersebut baik sebagai individu maupun dalam aktivitas mereka dalam organisasi. Terima kasih. Last question, pertanyaan yang bagus untuk menutup diskusi kita. Jadi intinya memang peran mahasiswa adalah tentunya sebagai kaum terpelajar, kaum intelektual, kaum yang terdidik. Yang pertama kali diharapkan tentunya bisa memahami situasi, memahami sejarah, ya kan? Indonesia ini bagaimana sih dulunya? Indonesia itu maunya kayak apa sih? Pancasila itu apa sih? Kemudian tentunya berdasarkan itu barulah kemudian kita bisa menempatkan diri kita ada di mana. Peran yang harus kita jalankan apa? Baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Paling tidak sebagai individu ya kita mempelajari semuanya sebaik-baik. Ya. Mulailah banyak membaca. Sekarang tuh banyak kok di YouTube. Abah sendiri nggak pernah ketinggalan tuh. Selalu tiap hari tuh dengerin itu penjelasan tentang tragedi 65. Pengen tahu kan sebenarnya terjadi apa sih? Itu saya dengerin terus tuh. Jadi tahu permasalahannya gimana. Ada yang bela Pak Harto, ada yang bela Bung Karno. Ya kita dengerin aja semuanya. Nah berarti juga dalam masa demokrasi sekarang ini, ya ada yang pro Jokowi, ada yang pro Prabowo kemarin. Besok ada yang pro Ganjar, pro Anies, pro Prabowo. Ya kita dengerin aja semuanya. Dalam arti kita jadi tahu dulu masalah. Lalu langkah kita apa? Ya kita berusaha untuk bisa bertindak adil dalam arti secara dewasa, secara ilmiah. Ya, kemudian kita juga berusaha paling tidak untuk mencoba ya menyadarkan pencerahan kepada teman-teman yang terdekat kita bahwa masalahnya seperti ini. Makanya itulah sebabnya hasil dari diskusi ini setelah ini kan saya upload dan saya minta semua teman dikeluarin supaya apa? Supaya memahami lah dulu perkara sebelum. Hasilnya kita serahkan pada Allah. Artinya kita nggak bisa memastikan bahwa dengan seperti ini kemudian banyak timbul kesadaran. Paling tidak kan saya sudah melakukan pencerahan kepada 7 orang ini. Besok 7 orang lagi. 14 orang. Yang mudah-mudahan bisa memahami secara lebih baik ketimbang sebelumnya. Apalagi kemudian ada usaha dari kamu sendiri yang berusaha untuk memahami sendiri seperti Laura yang jadi banyak baca. Adledi juga saya harapkan banyak baca, Amanda juga banyak baca, Karti juga banyak baca. Itulah peran mahasiswa, meningkatkan kapasitas diri sendiri menghadapi situasi supaya apa? Supaya lebih paham, supaya lebih cerdas, supaya tidak jadi terbawa-bawa. Jadi tidak kata orang ikut. Kita ini jangan sampai diperalat orang lain. Orang lain yang punya kepentingan, kita yang dijadikan alat, kan nggak benar seperti itu. Saya nggak mau mahasiswa kayak gitu. Saya mahasiswa saya kalau memang mau berpolitik silakan, hak sebagai warga negara. Tapi karena kesadaran dan pemahaman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena hanya berdasarkan emosi. Ngerti gehun tuh ikut-ikutan nyebarin lagi. Jangan kayak gitu. Itu bukan mahasiswa yang saya harapkan. Makanya saya senang kalau mahasiswa itu dalam kuliah itu banyak bertanya, banyak berdiskusi. Tapi sebelumnya juga membekali diri. Saya ngomong tuh sama Laura kemarin. Ada dulu mahasiswa apa ya? Udah lulus sekarang mah. Dia itu kalau mau kuliah nanya, Mbah besok apa yang jadi bahasan Pak? Wah tentang ini. Dia baca tuh.
ya. Dia baca buku-bukunya. Lalu kemudian ketika saya jelasin sesuai dengan akal suprangan, dia ngebantah terus tuh. Wah, buku ini bukan begitu, Pak, begini. Wah, kan benar. Itu maksud saya teknik. Lulus itu dengan cum laude. Artinya nilainya sempurna. Bagus. Ya seperti itu. Saya mau mahasiswa teknik. Makanya saya bawel. Saya ngomel-ngomel itu keras. Nah, dia bawa. Jangan ngomel-ngomel. Bodoh amat mahasiswa di sini. Senior saya nggak seperti itu. Apa? Baik, saya pikir cukup sekian dulu karena waktunya udah jauh, jangan terlalu panjang juga, terlalu panjang. Kita harapkan ada manfaatnya dan terima kasih kepada semuanya, Laura, Andri, Amanda, Subatu, Nenek Nanda, kemudian Tiara dan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga itu bermanfaat dan sebagai anak-anak kita bersama dengan akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.